berbicara, berpusat tentang pribadi Yesus Kristus. Dialah Mesias, dialah juru selamat. Dan Rasul Paulus punya keyakinan ini. Berdasarkan keyakinan ini, dia terus berjuang memberitakan Injil supaya orang yang mendengar berita Injil diselamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah, tetapi juga bersifat mendunia. Orang-orang non-Yahudi, seperti Anda dan saya bukan Yahudi. Tetapi kita ini percaya Injil. Maka sebab itu ibadah kita bukan ibadah yang mati. Menyembah Allah yang hidup. Menyembah Allah yang hidup tentu kita pasti punya respon yang baik. Beda ya. Kalau kita menyembah patung, respon kita cuek bebek itu mah terserah. Sebab patung mati. Tetapi kalau kita menyembah Allah yang hidup, dia berespon. Dan menuntut respon kita. Maka sebab itu tadi kita nyanyikan pujian. Yang berpusatkan menyatakan bahwa dia Allah Immanuel. Yang menyertai kita. Apakah kita menyanyikan asal bunyi? Atau betul-betul kita dengan penuh penghayatan dan pengakuan. Engkau Allah Immanuel. Beda. Orang menyanyi dengan keyakinan, dengan orang menyanyi asal bunyi itu beda. Walaupun syairnya sama, intonasinya dan lain sebagainya baik, tetapi tidak disertai dengan satu penjiwaan, pengakuan jiwa kita. Ini Rasul Paulus, aku punya keyakinan kokoh tentang Injil itu. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Terbukti kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini penjelasan tentang Injil oleh Paulus. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Amin. Kita mau mengenal Allah lewat Injil. Lewat pribadi Yesus Kristus. Gak salah kalau dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pernyataan pribadi daripada sang sumber Injil, pusat Injil itu, Yesus Kristus itu. Yang ternyata pengenalan kita, pemahaman kita pada Yesus Kristus menuntun pengenalan kepada Allah. Allah pencipta alam semesta, Allah yang tidak pernah bisa kita lihat. Tetapi Yesus Kristus nyata pernah datang loh ke dalam bumi ini. Kebenaran Allah dibuktikan di dalam Yesus Kristus. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Percaya kepada Injil. Menuntun kita kepada pengenalan akan Allah. Jadi kita mengenal Allah melalui iman, melalui percaya. Teorinya apa? Ya percaya. Ya. Sekarang ini dunia ini begitu cerdas. Kalau kita tidak dapat menjelaskan secara detail, kita sulit untuk menyampaikan warta, berita, materi. Kalau kita mau menyampaikan satu pesan, pendengar kita ini bisa percaya, bisa mangut-mangut, atau bisa tertawa di dalam hati. Itu lagi bohong. Nih kata gadgetku begini, kamu begitu bilangnya. Kan begitu ya. Jadi sekarang ini kita betul-betul harus menyatu dengan sang hikmat itu. Sehingga kita dapat mewartakan satu bentuk kebenaran. Apalagi berita tentang Injil. Karena di dalamnya supaya nyata kebenaran Allah di dalamnya. Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan maut.
dan memimpin setiap orang percaya pada kemenangan. Ini yang saya tuliskan ya. Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan maut. Yesus Kristus bangkit, itu bukti. Maut, kematian sudah dikalahkan. Kematian tidak lagi bisa memenjara Kristus. Maka pada hari ketiga Kristus bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dan memimpin setiap orang percaya pada kemenangan. Kita yang percaya pada kuasa Injil, kita tuh sebenarnya dalam penyertaan Tuhan, dalam Immanuel Tuhan, untuk kita beroleh kemenangan. Amin. Mau mengalami kemenangan? Siap perang. Tanpa peperangan tidak mungkin menang. Mau mengalami kesembuhan ilahi? Siap menerima sakit penyakit. Wah, kok begitu ya? Iya. Bagaimana kita bisa menang kalau tanpa peperangan? Seringkali anak-anak Tuhan, aku pemenang menghadapi godaan, menghadapi tantangan, tidak mau. Bagaimana mungkin? Puji syukur pada Tuhan. Ya, kita akan melihat pribadi yang diwartakan oleh Rasul Paulus, yaitu pribadi Yesus Kristus, itu sendiri yang menyatakan janji sukacita. Pribadi yang dipusatkan sebagai pusat pemberitaan Injil, pribadi itu pula yang menyatakan berjanji sukacita. Di dalam slide berikutnya, sukacita yang dijanjikan bagi orang percaya. Ini ada janji sukacita. Yohanes 14 ayat yang ke-25. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini janji daripada Yesus Kristus. Janji daripada Sang Juru Selamat. Janji dari Sang Immanuel. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ini yang menulis Injil ini adalah Yohanes. Yohanes itu mendengar langsung. Mendengar apa yang Yesus Kristus katakan. Lalu dia tulis. Nah, apa yang dia katakan? Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita penggal ya kalimatnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang membutuhkan penghiburan? Orang yang bersukacita atau orang yang sedang dalam intimidasi kekhawatiran yang perlu dihibur? Halo? Dalam intimidasi. Jadi Tuhan itu tahu. Sebentar aku naik ke surga. Sekarang aku masih bersama-sama dengan kamu ya. Aku katakan semuanya itu kepadamu selagi. Semasa aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Pengutusan Roh Kudus itu pun tidak keluar dari yang namanya pribadi Yesus Kristus. Banyak orang ingin Roh Kudus, ingin dipenuhi Roh Kudus. Tetapi tidak intim dengan Sang Pemberi Roh Kudus. Kira-kira bisa dapat atau enggak ya? Ya, bisa dapat atau enggak ya? Lalu orang belajar berbahasa roh supaya ada tanda bahwa kita ini penuh Roh Kudus.
Tetapi kalau kita telaah apa yang Tuhan janjikan. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam kuasaku. Roh Kudus itu tercurah di luar kedaulatanku, dalam namaku. Peran Roh Kudus itu apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Inilah sukacita yang kita terima. Inilah pengharapan berdasarkan iman kita. Mengiring Yesus dalam segala situasi musim hidup. Ada kok penolong di dalam pribadi kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengingatkan Anda dan saya, menyegarkan di dalam ingatan kita akan janji-janji Tuhan. Amin. Ini. Mari kita condongkan pendengaran kita akan segala perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah mendidik. Perkataan Tuhan itu menyingkapkan kesalahan kita, tetapi juga menuntun kita dalam kebenaran, dalam perubahan, agar kita mengalami satu kelahiran baru. Mengalami satu tuntunan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini janji Tuhan. Makanya kita mesti ingat apa yang Tuhan katakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Aku naik ke surga ya. Tetapi ada damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Ini warisan. Mau terima warisan? Bukan warisan hutang. Tetapi warisan damai sejahtera. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Ketika damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, mungkin murid masih bengong. Ada yang bengong, damai sejahtera? Siga nukumahanya. Lalu Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Kalimat pertama, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalimat yang kedua, damai sejahtera ku berikan padamu. Ini ada penekanan, ya kan? Lebih jelas ya. Murid-murid makin tahu nggak damai sejahteranya seperti apa. Dengan kalimat kedua kita paham. Oh, ternyata apa yang dimiliki Yesus. Ketahanan dia diejek, ketahanan dia ditolak, ketahanan dia dianiaya, ketahanan seperti apapun. Yesus tidak pernah bergeming dari misi pelayanannya. Dari misi ketaatannya kepada Allah yang mengutus. Dia dapat menghadapi segala sesuatu dengan damai sejahtera. Ibu bapak saudara terkasih, damai sejahtera itu yang dijanjikan bagi kita. Maka Yohanes menuliskan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin. Damai sejahtera yang berbeda. Damai sejahtera yang punya kekuatan. Damai sejahtera yang kalau kita nikmati betul-betul membebaskan kita dari kegelisahan dan kegentaran di dalam hati. Ini loh yang dinamakan sukacita dalam lensa Injil. Beda sukacita dengan apa yang diberikan oleh dunia. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, bersyukur petang hari ini kita menangkap satu pesan. Sukacita dalam sudut pandang Injil. Berbeda dengan sukacita dalam sudut pandang dunia pada umumnya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tidak berpangku tangan. Oh, kita kan sudah ditebus, kita sudah dibaptis, kita sudah jadi ciptaan baru. Lalu kita berpangku tangan. Oh tidak. Kita masih hidup di dalam dunia ini.
Ya, kemarin pagi istri saya WA saya pagi-pagi, "Papi bagaimana? Papi sehat?" Karena saya sendiri di Jakarta. Puji syukur kepada Tuhan. Roh Kudus masih bersekutu dengan roh saya dan ada di dalam saya. Ibu bapak saudara terkasih, pusat kehidupan itu karena roh dan jiwa kita masih ada di dalam tubuh ini. Kalau roh dan jiwa kita meninggalkan tubuh kita ini, apa jadinya? Tubuh ini hanya jasad. Tubuh ini menjadi mayat. Jadi kita mengerti, inti kehidupan itu adalah roh dan jiwa kita. Allah mencipta segala yang ada, binatang yang ada, dia hanya bersabda. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, apa yang dia lakukan? Dia membentuk manusia dari tanah, dibentuk. Setelah dibentuk dia dihembus, kan ya begitu ya? Diberi nafas hidup. Itulah yang menghidupkan. Jadi kita mengerti ya. Inti hidup kita, pusat hidup kita adalah perkara-perkara yang bersifat rohani, bukan bersifat jasmani. Sukacita, damai, sejahtera yang Allah berikan itu bersifat rohani yang di dalam. Bukan sesuatu yang di luaran yang dipamer-pamerkan. Bukan. Kita harus paham ini. Sehingga kita mengerti nilai-nilai kuasa Injil yang menyelamatkan. Jangan kita selalu mengukur, kita ikut Tuhan. Tiba heula kieu wae. Ada satu pemahaman ya orang tuh. Wah, ikut Tuhan, dulu pakai helm, sekarang pakai Mercy. Nah, itu namanya diberkati. Itu ukuran mereka. Tetapi kalau kita berbicara tentang Injil, yang apa yang tertulis oleh Rasul Paulus, dia menggedor hati dan pemahaman orang-orang Roma yang tadi kita baca. Kuasa Injil adalah kuasa yang menyelamatkan. Orang-orang miskin, orang-orang kaya mencari keselamatan. Tetapi kita bersyukur petang hari ini ada Injil yang menyelamatkan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di sini yang adalah anak Allah? Acungkan tangan. Puji Tuhan. Kita semua anak Allah ya. Lalu kalau kita mengaku diri sebagai anak Allah, siapa yang pimpin hidup kita sesungguhnya? Roh kedagingan kita atau roh Allah? Di sini letaknya. Di sini kata kuncinya. Kalau kita mengaku diri anak Allah, kita harus mengalami penyertaan Allah nyata dalam hidup kita. Dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Tanda penyertaan Allah di dalam anak-anaknya, yaitu dengan pimpinan Roh Kudus. Luar biasa. Inilah nilai Immanuel. Allah beserta kita. Allah yang mana? Ya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tidak menerima roh intimidasi. Siapa di antara kita yang masih terintimidasi dengan kekhawatiran? Siapa di antara kita yang masih terintimidasi dengan roh iri hati, roh dendam, roh amarah, roh jengkel, roh kepahitan? Mari kita terbebas dari intimidasi perbudakan ini. Ketika kita mengalami satu kemerdekaan, sukacita itu ada di dalam roh dan jiwa kita.
Ketika sukacita damai sejahtera Allah mengisi roh dan jiwa kita, terpancar sukacita melalui raut wajah kita. Amin. Ya, ini loh Ibu Bapak Saudara kasih yang harus kita nikmati. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita berseru pada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah penguasa alam jagat raya. Allah sumber segala sesuatu. Allah sumber kehidupan. Allah pengendali kehidupan. Dia bukan lain. Dia adalah Bapa kita. Amin. Nah itulah sukacita di dalam lensa Injil. Karena melalui Injil kita mengenal Allah yang hidup ini. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bersaksi. Menyaksikan kepada dunia perbuatan-perbuatan Allah nyata dan hidup melalui kehidupan kita. Kita bisa bersaksi kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah, Immanuel, adalah Allah Sang Penyembuh. Itu salah satunya. Melalui apa? Kita menderita sakit penyakit. Lalu kita mengalami pertolongan Tuhan. Bukankah orang melihat bahwa si eta mah jelema eta teh sebenarnya penyakitnya kia. Tapi ternyata luar biasanya bisa gitunya. Bukankah itu menjadi kesaksian? Ibu Bapak Saudara kasih, kita anak-anak Allah sebagai sarana untuk mengalami mujizat Tuhan. Untuk mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Saya 20 Juni tahun 2024 dioperasi. Ya, radikal prostat. Prostatnya, kelenjar prostat diambil. Kenapa? Pertimbangannya. Karena ternyata melalui biopsi ditemukan kanker prostatnya ini jenisnya ganas. Lalu dokter bilang, Pak, Bapak umurnya masih mumpuni. Kesehatan Bapak masih memungkinkan. Saya operasi ya Pak. Kalau menurut dokter itu baik. Kita operasi. 20 Juni dioperasi. Lalu berjalan 3 bulan dicek indikasi kanker prostatnya. Nilainya 0,025. Oh ya baguslah. Kecil 0,025. 3 bulan kemudian September 2020 Desember 20 Desember 2024. Saya dicek ulang. PSA-nya jadi 0,01. Turun atau naik? 0,025. Lalu 3 bulan kemudian 0,01. Turun ya. Bagus. Dokter itu antusias, bagus. Oke, kalau bagus. Jadi setelah dioperasi saya nggak makan obat A, obat B, tidak ada tindakan apa-apa. Sudah terlalu pede. Kankernya sudah diangkat, pasti sudah beres. Itu 20 Desember 2024. 20 Juli 2025. Belum sampai 8 bulan. Ya. Dicek lagi PSA-nya. 0,39. Naik turun. Berapa kali? 39 kali. Dari 0,01 jadi 0,39. Cik pakai kalkulator. Berapa kali itu? 39 kali. Dokter, Bapak aya naonan nih. Iya, itu yang saya terima 4 September kemarin. Oh begitu ya. Bapak makan obat apa? Enggak makan obat apa-apa. Dilakukan tindakan sinar dan lain-lain. Enggak, kan udah dioperasi.
Lalu saya juga dengan entengnya, Pak kan PSA-nya 0,39, jauh dari 0,4. Pak, Bapak mau beda. Sebab Bapak sudah dioperasi radika prostat. Harusnya 0,2, maksimal 0,2. Sekarang Bapak 0,39, oh berarti udah melampaui batas. Bagaimana dok? Lalu dokter itu bicara dalam bahasa Inggris dengan dokter, cek ini. Dibuatkan surat pengantar. Saya harus kembali bone scan, harus kembali MRI untuk persiapan tindakan selanjutnya. Ibu bapak saudara terkasih. Apakah ketika dioperasi saya tidak berdoa? Saya berdoa dulu. Sebelum saya dibius saya berdoa dulu. Saya minta kepada para dokter di ruang operasi yang sudah sangat kedinginan itu, saya juga sangat dingin ya, lebih dingin dari sini. Sebelum saya dibius, saya mau berdoa dulu. Saya lihat dulu dokternya. Oh ya, itu dokter yang menangani saya. Ya, ini dokter biusnya dan saya berdoa, menyerahkan diri saya. Tuhan, saya serahkan diri saya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan tolong para dokter yang melakukan tindakan medis untuk pemulihan kesehatan. Saya sudah berdoa. Tetapi kalau hasilnya demikian, saya yakin segala penyakit yang ada dalam tubuh saya itu pun dalam kendali dan pengetahuan Tuhan. Karena saya yakin makin besar masalah yang saya hadapi, makin dahsyat mujizat yang akan terjadi. Amin. Itulah kuasa Immanuel. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut menghadapi apapun. Makin besar tantangan yang kita hadapi, sesungguhnya makin besar kuasa mujizat akan dinyatakan. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Nah itulah. Kesaksian kita menjadi kesaksian yang hidup. Dan bagian yang terakhir yaitu berbuah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya apa? Kan begitu ya. Hasilnya apa? Berbuah dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah buah dari perjalanan hidup kita ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita menikmati damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan janjikan itu. Hasilnya apa? Ini dampaknya seperti ini. Apapun yang terjadi kita tuh tetap tenang. Kita tuh tetap dapat memancarkan kasih kita, memancarkan sukacita kita, memancarkan damai sejahtera kita, memancarkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dahsyat ya, penguasaan diri. Banyak orang sangat sensitif sekarang ini. Mudah tersinggung ya. Ambek-ambekan tepara ruguh. Nggak ada dasar AB lalu marah meledak-ledak. Kenapa? Membuktikan ketidakmampuan menguasai diri. Ibu bapak saudara terkasih. Sukacita yang daripada Allah. Sukacita surga itu. Biar menguasai kita. Lewat lensa Injil kita mengerti. Sukacita itu selalu ada dan menyertai kita. Sebab Allah yang menyelamatkan kita. Allah Immanuel. Allah yang beserta kita. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Milik Yesus Kristus. Ditebus oleh darah salib Kristus. Kita menyalibkan daging kita. Roh dan sukacita damai sejahtera Allah dominan menguasai hidup kita. Tidak lagi dikuasai oleh kenikmatan tubuh. Tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua oleh Tuhan terencana sempurna. Di tengah musim kehidupan kita. Dia sudah memberikan roh kemerdekaan, bukan roh ketakutan, bukan roh intimidasi. Dari sebab itu biarlah sukacita, damai sejahtera, berdaulat, menguasai hati pikiran kita, menggantikan
kegelisahan, dan kegentaran.